Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamul atammanil akmalani alal mab'usi rahmatan lil alamin, nabiyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, kaum muslimin wal muslimat rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang kembali memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, taufik dan hidayahnya, sehingga kembali kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka menghadiri kajian rutin kita membahas tentang adab dan akhlak di dalam Islam. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang kemudian bisa kita amalkan sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita, masih membahas tentang klasifikasi akhlak, yang mana kita masih membahas tentang akhlak kepada sesama manusia. Kita telah membahas tentang akhlak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita telah membahas tentang akhlak kepada keluarga, mencakup orang tua, pasangan, ya, pasangan suami atau istri, ya. Kemudian kita juga telah membahas tentang adab kepada kerabat. Begitu juga tentang adab kepada anak. Pada pertemuan lalu kita telah bahas tentang adab kepada kerabat dan juga adab kepada tetangga. Maka malam hari ini insyaallah kita akan bahas tentang adab terhadap pembantu. Adab terhadap pembantu. Jadi Islam itu adalah agama yang sempurna, yang cakupannya sangat luas. Setiap jenis strata manusia itu mendapatkan perhatian di dalam Islam. Dan malam hari ini kita akan membahas akhlak terhadap salah satu strata masyarakat yang seringkali terpinggirkan atau seringkali terabaikan, yaitu para pembantu tadi. Makanya para pembantu ini mereka sering diistilahkan dengan istilah orang-orang pinggiran, katanya. Padahal kebutuhan kita kepada para pembantu itu sangat besar. Baru terasa pentingnya keberadaan mereka ketika mereka sedang mudik misalnya.
ketika pulang kampung, atau ketika mereka sedang sakit tidak bisa berangkat kerja. Nah, baru saat itu terasa penting keberadaan mereka. Maka sebagai agama yang sempurna, Islam tidak melewatkan pembahasan tentang etika terhadap pembantu, ya. Jadi ajaran Islam itu secara detail menjelaskan bagaimana seharusnya para majikan bersikap kepada para pembantunya. Dan ingat, ketika kita berbicara tentang pembantu di sini bukan hanya pembantu rumah tangga, ya. Jadi bukan hanya PRT saja. Termasuk pembantu juga di sini adalah pembantu di toko, misalnya, berarti karyawan, atau pembantu di pabrik, para buruh, pembantu di hotel, pembantu di kantor, ya, seperti OB, cleaning service, dan yang lainnya. Semuanya masuk dalam kategori pembantu. Dan pembahasan adab kepada pembantu itu sangat penting kita bahas, karena di zaman kita ini sebagian orang mengira bahwasanya pembantu itu kayak budak. Jadi perkara-perkara yang terkait tentang budak itu diterapkan kepada siapa? Kepada pembantu. Sehingga kita temukan, ya, ada pembantu yang diperbudak tanpa ada kemanusiaan sama sekali, ya. Jadi sudah kayak kerja apa? Rodi kan istilahnya. Ada rodi, ada apa? Romusa. Ya, rodi itu berarti ketika pemerintahan apa Belanda, ya. Kalau Jepang romusa namanya. Kerja paksa gitu, ya. Nah, jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada umatnya bahwasanya pembantu itu tidak sama dengan budak. Dalam Islam, budak saja itu harus disikapi dengan baik, apalagi pembantu, ya, karena pembantu itu kan masih merdeka. Baik, kalau budak itu berarti hamba sahaya. Nah, hamba sahaya saja di dalam Islam itu harus diperlakukan dengan baik, apalagi pembantu yang statusnya masih orang merdeka, ya. Kemudian juga di antara hal yang mendorong kita mempelajari bagaimana adab kepada pembantu, karena kita sering bermuamalah dengan mereka, sering berinteraksi dengan mereka, terutama mereka yang punya usaha toko misalnya. Baik, mereka punya karyawan, maka itu statusnya juga sebagai pembantu. Baik, nah sebelum kita bahas lebih dalam terkait masalah adab kepada pembantu, ulun ingatkan bahwasanya pembahasan kita bukan pembahasan yang lengkap, ya. Ini hanya sekedar sampel-sampel saja adab kepada pembantu misalnya. Karena judul besar kita apa tadi? Klasifikasi akhlak. Jadi cuma sampel-sampelnya saja. Artinya ada sampel untuk adab kepada orang tua, ada sampel adab kepada suami atau kepada istri, ada sampel adab kepada anak, ada sampel adab kepada saudara kerabat, ada sampel kepada adab kepada tetangga. Ini semua sudah kita sampaikan. Nah, sekarang kita akan sebutkan sampel adab kepada pembantu, ya. Karena kalau kita jelaskan seluruhnya itu akan memakan banyak waktu. Baik. Nah, sekarang apa saja atau beberapa adab terhadap pembantu yang diajarkan oleh Islam? Baik, dalam sebuah hadis
yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, ya, berarti hadis yang muttafaqun alaih. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ikhwanukum khawalukum, pembantu kalian itu adalah saudara kalian. Jadi kata Nabi, pembantu kalian adalah saudara kalian. Nah, ini adalah asasnya, ini adalah pondasinya di dalam kita menyikapi pembantu, yaitu pembantu itu juga saudara-saudara kita. Baik, ja'alahumullahu tahta aidikum, Allah jadikan mereka di bawah kekuasaan kalian karena kalian adalah majikan mereka, pembantu. Terus apa konsekuensinya apabila dikatakan pembantu itu adalah saudara kita? Apa gerang konsekuensinya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman kana akhuhu tahta yadihi falyut'imhu mimma ya'kul." Barang siapa yang saudaranya itu di bawah kekuasaannya, maka hendaklah ia memberi makan pembantunya seperti makanan yang ia makan. Apa kata Nabi? Barang siapa yang saudaranya di bawah kekuasaannya, maka hendaklah ia memberi makan pembantunya seperti makanan yang ia makan. Dan ini banyak gak dipraktekkan oleh para majikan? Makannya itu sama gitu loh, memberi makan kepada pembantu sama dengan apa yang dia makan. Ya, sebagian menjawab, iya kok Ustaz, diberi makan yang sama, ya, tapi sisanya aja. Ya. Kalau ada sisanya dikasihkan, kalau kada, ya parah itu kan. Padahal terkadang dia yang masak, dia yang kepanasan, dia yang bau bawang, ya, dia yang kecipratan minyak panasnya, dia yang mungkin teriris tangannya. Apalagi kadang dia masak mungkin dalam keadaan lapar juga, ya, sementara yang dia masak itu sangat menggugah selera misalnya, sangat ingin dia makan makanan tersebut, tapi ternyata yang menikmati semuanya itu siapa? Majikannya. Kalau ada sisa baru tadi dikasih. Kalau nggak ada sisanya gimana? Kebagian tulangnya saja plus cucian kotornya. Coba bayangkan bagaimana perasaan pembantu yang seperti ini. Ya. Maka Nabi SAW berpesan kepada para pemajikan tadi, sesungguhnya pembantu itu saudara kita juga. Maka hendaklah memberi makan kepada pembantu sesuai dengan makanan yang kita makan. Kita makannya daging, ya pembantunya makannya apa? Daging juga. Kita makannya ikan, ya berarti pembantu makannya juga ikan. Kita makannya bakso, pembantu bakso juga. Mie ayam, ya mie ayam juga. Harusnya seperti itu, ya. Jadi yang dikasih kepada pembantu bukan makanan sisa saja maksudnya, ya, tetapi memang porsi utuh, ya, untuk dia. Bukan hanya itu, bahkan Nabi SAW dalam beberapa riwayat menganjurkan agar majikan itu ngajak pembantu makan bersama, jadi satu meja bersama. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sana'a khadimu ahadikum ta'amahu summa ja'ahu bihi
apabila pembantu salah seorang dari kalian menyiapkan makanan untuknya, lalu ia datang membawa makanan itu, waqad waliya harrahu wa dukhanahu, dan dia telah menghadapi panasnya, dia menghadapi asapnya, pembantu tadi, fal yujlishum ma'ahu, maka hendaklah majikannya tadi mendudukannya bersamanya untuk makan bareng dengan pembantu. Fa'in aba, ya, kalau ternyata majikannya enggan untuk duduk bersamanya, setidaknya fal yunawilhu luqmatan aw luqmatain, maka hendaklah dia memberinya dari makanan tersebut barang sedikit, yang penting dia juga ikut memakan makanan tersebut. Hadis riwayat Muslim. Ya. Tentunya kalau makan bersama ini kan apabila pembantu dengan majikan sesama jenis, ya, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, ya. Kalau beda jenis maka tidak boleh makan bersama lawan jenis. Baik. Dan adab ini yaitu makan dengan makanan yang sama dengan majikan untuk pembantu, ini sudah diajarkan oleh Nabiullah Musa alaihi salam. Nabiullah Musa itu punya pembantu namanya, rasanya kita bahas waktu kajian awal-awal kisah Al-Quran tentang nabi-nabi. Ketika Nabi Musa hendak mencari Nabi Khadir, ditemani itu oleh salah seorang nabi juga, yang itu pembantu Nabi Musa, yang namanya adalah Yusha bin Nun, ya, bukan Harun, ya, Harun saudaranya, ya, ada yang menyebutkan kakaknya Nabi Musa. Jadi Yusha bin Nun itu seorang nabi, ya, yang menemani Nabi Musa ketika mencari Khadir. Nah, ketika keduanya bersafar, apa yang mereka bawa? Ikan, disebutkan ikannya ikan mati, karena untuk mengetahui keberadaan Khadir, ya, kapan? Ketika ikan tersebut hidup dan hilang. Sudah? Nah, ketika ikan tersebut hilang, ketika mereka sedang beristirahat di batu gitu, ya, Yusha bin Nun yang mengetahui ikan tersebut hilang lupa ngasih tahu Musa. Sampai akhirnya mereka berjalan lagi, barulah Allah menjadikan Nabi Musa lapar, ya. Makanya ketika Musa merasa lapar, beliau mengatakan, atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadza nasaba. Maka ketika mereka telah melewati tempat itu, ya, tempat peristirahatan mereka, ketika ikan itu hilang, maka Nabi Musa berkata kepada pembantunya tadi, bawalah kemari makanan kita, sungguh kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini. Maka Nabi Musa di sini mengatakan bahwasanya ikan yang mereka bawa itu adalah makanan kita, makanan dia dengan pembantunya, yang artinya makanan dia itu sama dengan makanan pembantunya, ya. Nah, jadi inilah pesan pertama dalam hadis ini, ya, bahwasanya di antara adab kepada pembantu adalah kita beri makan mereka sebagaimana apa yang kita makan. Kemudian apa yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal yulbishu mimma yalbas, hendaklah majikan memberi pakaian kepada pembantunya seperti pakaian yang ia pakai. Ya, masa pembantu pakai jas, Ustaz? Ya, kalau dia mau pakai ya silahkan, tidak masalah, ya. Cuman maaf, ya, banyak di antara majikan memberi pembantu itu hanya pakaian apa? Pakaian bekas. Ya, kalau masih layak pakai ya mungkin tidak apa-apa lah. Terkadang pas lebaran misalnya kan, majikannya Masya Allah beli baju baru untuk dia, untuk istrinya, untuk 10 anaknya, dibelikan semuanya tuh.
pembantunya nggak dibelikan. Jadi bagaimana kira-kira perasaan pembantu ya melihat orang-orang di depannya, majikannya seluruhnya itu memakai baju baru sementara dia tidak memiliki apa-apa untuk dipakai. Ingat, kita bukan masalah berbicara perasaan saja di sini, tetapi memang Islam mengajarkan kita seperti itu agar memakaikan kepada pembantu sebagaimana apa yang kita pakai. Kalau kita misalnya memiliki memang pakaian yang kualitasnya bagus, kalau memang kita tidak bisa membelikan pakaian untuk pembantu seharga itu juga, ya paling tidak ya perbedaan antara pakaian kita dengan pembantu itu jangan terlalu mencolok perbedaannya. Ya, kadang ada orang yang mungkin beli kaos gitu ya, yang branded, ya, majikan nih beli kaos yang branded yang katanya limited edition yang di Indonesia cuma ada 5 potong mungkin. Untuk pembantunya apa? Ya, kaos asal-asalan, bahkan agak terang, transparan, sangat tipis bahannya. Bahkan terkadang yang gratisan, Pak. Ya, pas musim kampanye itu kan banyak tuh. Kaos-kaos gratis. Nah, ini kan keterlaluan kalau sampai seperti itu. Ya. Jadi adab yang kedua yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk pembantu apa tadi? Memberikan pakaian sebagaimana apa yang dipakai oleh majikannya. Yang ketiga yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis ini juga, wala tukallifuhum ma yaghlibuhum, dan janganlah sekali-kali membebani pembantu di atas kemampuannya. Nah, ini sangat penting untuk diperhatikan. Adab yang ketiga, janganlah sekali-kali membebani pembantu di atas kemampuannya. Ya, kadang-kadang ya sebagian majikan, naudzubillahi min dzalik, menganggap pembantu itu kayak mesin yang tidak butuh istirahat. Mesin aja butuh istirahat. Ya, mesin saja butuh istirahat. Ya, ini dipakai terus, ya, disuruh kerja terus. Sampai ada cerita. Ya, jadi ada pembantu yang mungkin sudah nyapu-nyapu, sudah bersih-bersih, sudah ngepel sana, ngepel sini. Datang majikan, lantas ya menyentuhkan jarinya ke meja mungkin ya. Ternyata masih ada debunya. Apa disuruhnya? Ulang. Padahal mungkin sudah kerja jam-jaman dia. Baik, ada yang seperti itu. Ya. Coba kalau majikannya tuh yang disuruh, gimana perasaannya kira-kira? Ya. Maka dalam hal ini coba kalau kita itu menyikapi orang lain, ya, kita lihat bagaimana kalau kita disikapi seperti itu. Mungkin ada rumah 2 lantai, 3 lantai, ya, disuruh dipel semuanya, ya, baik, belum karpet-karpetnya disuruh untuk disedot gitu ya, mungkin tambah cuci mobil dan seterusnya, ya, sendirian dia kerjaan itu, masya Allah. Coba kalau majikannya disuruh kayak itu gimana kira-kira? Ya. Bisa remuk mungkin tulangnya itu. Baik, sebagian ada juga yang tidur jam 11 misalnya, nanti bangunnya sekitar jam 3, sudah harus bangun lagi tuh. Terus kerja lagi sampai malam, tidak ada istirahatnya. Oh, ini bagaimana memperlakukan pembantu seperti itu? Ya, coba kalau seandainya majikannya melakukan hal tersebut, apakah dia sanggup? Baik, maka yang seperti ini dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan manusia, ya, binatang saja, binatang hewan tunggangan seperti onta dan seterusnya, itu dilarang diperlakukan seperti itu, yaitu memberikan beban melebihi batas kemampuannya. Makanya disebutkan
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu, dia berkata, ardafani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memboncengku. Summa adkhalani ha'itan li rajulin minal ansar. Lalu beliau masuk ke sebuah kebun milik seorang laki-laki dari kalangan Ansar. Fa idza fihi jamalun. Ternyata di dalam kebun itu ada seekor onta. Falamma ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hanna wa dharafat 'ainah. Ketika onta tersebut melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia pun merintih dan kedua matanya itu berlinangan air mata. Ya, jadi ontanya nangis. Maka fa'atahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam famassa saratahu wa dhifrahu fasakana. Maka Nabi pun mendekati onta tersebut lalu mengusap bagian punggung dan lehernya. Maka onta pun menjadi tenang, ya, onta tersebut jadi tenang. Maka Nabi SAW pun berkata, man rabbu hadzal jamal, ya, siapa pemilik onta ini? Ya, sampai 2 kali beliau mengatakan, liman hadzal jamal, milik siapa onta ini? Faja'a fatan minan ansar, maka datanglah seorang pemuda dari kalangan Ansar dan berkata, huwa li ya Rasulullah, onta itu milikku wahai Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, afala tattaqillaha fi hadhil bahimah allati mallakakallahu iyyaha. Tidakkah engkau bertakwa kepada Allah terhadap hewan ternak yang telah Allah jadikan sebagai milikmu? Ya. Fa innahu syaka ilayya annaka tuji'uhu wa tud'ibuhu. Sesungguhnya onta ini mengadu kepadaku bahwasanya engkau telah membuatnya lapar dan membebaninya dengan sesuatu yang melebihi kemampuannya. Hadis riwayat Abu Daud berderajat sahih. Artinya, ketika binatang saja tidak boleh diberi beban seperti itu, apalagi manusia. Ya. Maka bertakwalah wahai para majikan, ya, berbuat baiklah kepada para pembantu, jangan sampai pembantu itu dibebani melebihi kemampuan mereka. Nah, jadi ini adab yang ketiga dari hadis ini. Adapun adab yang keempat, masih dalam hadis yang sama, kata Nabi SAW, fa in kallaftumuhum fa'inuhum. Seandainya kalian membebani pembantu kalian, maka bantulah ia. Ya. Artinya kalau diberikan beban yang sangat berat, ya setidaknya ikut bantu dia. Sebagian orang biasanya, ya, sebagian orang bisanya apa? Cuma nunjuk, nah, suruh sini, suruh situ, gitu. Jadi kalau menyuruh cuma tunjuk-tunjuk saja, sama sekali tidak ada keinginan untuk membantu mereka. Ya. Kalau kita mampu, ya, walaupun kita sebagai majikan, jangan beralasan, lah mereka kan sudah dibayar. Ya, mereka dibayar untuk itu, ya. Bukankah itu tidak bisa, bukan hal yang bisa menghalangi kita untuk membantu mereka? Ya. Makanya disebutkan kenapa orang-orang tua dahulu tubuh mereka walaupun sudah tua itu sehat-sehat. Ya, karena mereka diantara sebabnya, dan ini bukan sebab satu-satunya, ya, karena pekerjaan rumah tangga mereka itu dilakukan sendiri. Ya. Kalau sekarang, masya Allah, sebagian orang itu kan punya pembantu, ya, untuk masak khusus pembantunya. Kemudian untuk kebun ada yang ngurusi, untuk nyuci ada, untuk ngepel ada khusus, ya. Untuk ngasuh anak ada juga pembantunya. Ya, terus dia ngapain? Ya. Makanya banyak akhirnya apa? Mereka hanya terduduk di kursi roda ketika tuanya, karena ototnya tidak
dia latih, ya. Maka inilah 4 hal dalam hadis ini yang diajarkan oleh Nabi SAW berkaitan dengan adab kepada pembantu. Apa saja 4 tadi? Makan seperti apa yang kita makan, memberi pakaian seperti apa yang kita pakai, tidak membebani mereka melebihi kemampuan mereka, dan yang keempat adalah membantu pekerjaan mereka. Baik, ini hanya dalam satu hadis disebutkan 4 adab ini. Kemudian ada adab yang lain, ya, yang Nabi SAW ajarkan kepada kita sebagai majikan. Apa itu? Sering-sering memberi maaf kepada pembantu. Apa? Sering-sering memberi maaf kepada pembantu. Kenapa kira-kira kita harus sering memberi maaf kepada pembantu? Ya, pertama karena mereka sering berinteraksi dengan kita. Ya, apalagi pekerja tetap tadi kan setiap hari akan bertemu dengan kita. Yang namanya sering interaksi, sering ketemu, maka kesalahannya juga semakin banyak, kan gitu. Apalagi memang tabiat manusia itu apa? Salah dan khilaf, salah dan lupa, ya. Maka termasuk adab Islam kepada pembantu adalah sering memaafkan mereka. Berapa kali kita memaafkan pembantu? Ya, setiap kali salah dimaafkan, kan gitu. Itu konsep memaafkan itu. Ketika ada yang salah kita maafkan. Makanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, ia mengatakan, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala." Suatu hari seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kam na'fu 'anil khadim?" Berapa kalikah kita memaafkan pembantu? Ya, jadi ada orang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ya, kita tuh sebenarnya disuruh memaafkan pembantu itu berapa kali?" Fasamata, maka Nabi diam, tidak jawab. Karena Nabi enggak jawab, dia tanya lagi. Ya, summa aada alaihil kalam, kemudian dia ulangi lagi bertanya, "Ya Rasulullah, berapa kalikah kita memaafkan pembantu?" Fasamata, Nabi diam lagi. Ya, merasa enggak dijawab-jawab, diulanginya pulang ketiga kalinya. "Ya Rasulullah, berapa kalikah kita memaafkan pembantu?" Maka Nabi SAW bersabda, "Ufu anhu fi kulli yaumin 70 marrah." Ya, kata beliau, maafkanlah kesalahannya 70 kali setiap hari. Ayo, disuruh memaafkan pembantu berapa kali? 70 kali. Dalam setahun kah? Enggak, setiap hari. Ya, 70 kali dalam sehari. Baik. Lalu bertakun, siapa yang kuat kira-kira majikan yang seperti ini? Adakah majikan yang seperti ini di zaman ini? Ya. Coba misalkan saja ada pembantu baru misalnya kan, kerja di rumah makan misalnya. Pas dia lagi nyuci piring, ya, pecah piring satu. Dimaafkan nggak Ronda? Dimaafkan, baik. Pas siang-siang nyuci lagi nih, pecah lagi gelas satu. Dimaafkan? Ayo dimaafkan. Sampai malam pulang nih, nyuci lagi piring atau mangkok lah, pecah mangkok satu. Dimaafkan? Ya, dimaafkan. Cuman besok udah usah datang lagi. Ini dipecat langsung. Baik. Maka kalau yang seperti ini tidak menerapkan ya perintah Nabi tadi untuk memaafkan pembantu 70 kali dalam sehari ya. Ini hanya 3 kesalahannya nih.
sudah kada sabar gitu kan. Baik, dan para ulama menjelaskan maksud Nabi SAW mengatakan 70 kali ini bukan pembatasan. Artinya setiap kali dia melakukan kesalahan maka kita maafkan. Baik, ingat kita sedang berbicara tentang adab seorang majikan kepada pembantu. Tentunya ada juga adab pembantu kepada majikan. Ya, kalau bekerja di antara ada pembantu kepada pemajikan, bekerja memang harus benar. Ya. Ketika dia sudah berusaha untuk bekerja dengan benar, ternyata melakukan kesalahan, maka sang majikan juga apa? Harus memaafkannya. Makanya namanya adab dalam Islam itu kan di antara dua belah pihak, bukan hanya dalam satu pihak. Baik. Nah, tadi kan orang tadi ya bertanya kepada Nabi SAW sampai 3 kali kan ya. Dan ketika tanya pertama kali Nabi diam. Ditanya kedua kalinya Nabi diam. Kenapa Nabi SAW diam? Ya, kenapa Nabi tidak langsung menjawab pertanyaan orang ini? Nah, disebutkan oleh para ulama, di antaranya yang disebutkan dalam kitab Aunul Ma'bud karya Syamsul Haq Azim Abadi, dia menjelaskan kenapa Nabi SAW diam saat ditanya pertama dan kedua kalinya. Disebutkan karena beliau tidak suka dengan pertanyaan ini. Beliau tidak suka dengan pertanyaan tersebut. Kenapa beliau tidak suka? Ya, karena yang namanya memaafkan tadi itu dianjurkan secara mutlak tanpa harus ditanya berapa kalinya, ya. Dan juga tidak mesti harus menunggu wahyu untuk masalah-masalah ini. Ya, kan pertanyaan tadi berapa kali kami harus memaafkan pembantu, ya. Yang namanya memaafkan itu tadi dianjurkan berapa kali pun kesalahan yang dilakukan oleh pembantu. Ya, adapun tadi pembatasan 70 ini menunjukkan banyak, ya, artinya berapa banyak pun kesalahan pembantu maka dimaafkan. Jadi karena Nabi SAW tidak suka dengan pertanyaan ini, makanya beliau diam, ya. Tapi kok tetap dijawab? Nanya terus, ya, diulang-ulang sampai 3 kali, ya. Jadi paksain Nabi SAW menjawab pertanyaan tersebut, ya. Kan memang sebagian orang kayak gitu, ya. Entah kenapa dia ngulang-ulang, ya mungkin karena nggak paham, akhirnya diulang-ulang. Ya, sebenarnya kalau pakai perasaan, ya, sekali nggak dijawab sebenarnya harusnya sudah paham bahwasanya yang ditanya itu tidak suka pertanyaan tersebut. Ya, akan tetapi wallahu alam mungkin yang nanya ini, ulun nggak tahu, ya. Mungkin yang nanya ini adalah orang Arab Badui, ya, yang memang tipe-tipe mereka tuh yang seperti itu, ya. Kadang kalau nanya kepada Nabi SAW mereka tuh nggak malu-malu, bahkan juga tanpa etika. Terkadang mereka memanggil Nabi SAW dengan sebutan nama, wahai Muhammad, ya. Jadi bukan wahai Rasulullah, ya. Cuman kadang para sahabat itu senang Pak kalau ada Arab Badui itu, ya, karena dia kan nggak malu-malu kalau nanya. Kalau para sahabat seperti Abu Bakar, Umar, mereka tuh kadang malu ingin bertanya-tanya kepada Nabi SAW. Jadi kalau ada datang Arab Badui langsung bertanya ceplas-ceplos saja di hadapan Nabi, otomatis para sahabat juga mendapatkan ilmu yang baru, ya. Terkadang di antara bentuk terima kasih mereka kepada Arab Badui ini dikasih baju, kadang pakaian, ya. Baik, nah itulah, ya, terkadang ya seperti itu orang Arab Badui kalau bertanya ceplas-ceplos seperti itu aja. Di sini adakah Arab Badui juga? Arab maklum jadi sini. Baik. Coba kita ingin melihat bagaimana contoh teladan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sih beliau memperlakukan
pembantu, ya. Dan kita tahu Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau merupakan teladan dalam setiap sisi kehidupan manusia. Beliau adalah teladan sebagai seorang ayah. Beliau adalah teladan sebagai seorang suami. Beliau adalah teladan sebagai pemimpin. Beliau adalah teladan sebagai panglima perang. Beliau adalah teladan sebagai seorang guru. Beliau adalah teladan sebagai seorang teman. Beliau adalah teladan sebagai seorang hamba. Termasuk juga beliau adalah teladan sebagai seorang majikan, ya. Karena Nabi SAW juga punya pembantu. Siapa pembantu Nabi SAW yang paling terkenal? Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya. Anas itu anaknya siapa, Pak? Ya, anaknya Malik. Namanya juga Anas bin Malik, ya. Ibunya siapa, Pak? Ummu Anas. Ya, beliau dikenal dengan sebutan Ummu Sulaim. Ya, jadi ayahnya itu bernama Malik dan ibunya bernama Ummu Sulaim. Ummu Sulaim masuk Islam, begitu juga Anas masuk Islam, tetapi ayahnya Malik itu tidak masuk Islam, mati dalam keadaan musyrik. Nah, bagaimana perlakuan Nabi SAW kepada Anas? Insyaallah kita lanjutkan setelah salat. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, nabiyina wa rasulina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Maka tadi telah kita sebutkan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya seorang pembantu, namanya adalah Anas bin Malik. Jadi ayahnya bernama Malik, ibunya tadi siapa? Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Jadi Ummu Sulaim itu termasuk orang-orang pertama dari kalangan Ansor. Kalau kalangan Ansor berarti di mana nih? Di Mekah atau Madinah? Di Madinah. Jadi beliau termasuk orang-orang pertama dari kalangan Ansor yang masuk Islam. Adapun suaminya yaitu Malik, dia seorang musyrik dan sangat benci dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika istrinya masuk Islam, maka dia sangat marah dengan istrinya. Saking marahnya, ya, maka dia tinggalkan istri dan anaknya dan pergi ke negeri Syam. Di negeri Syam, ya, dia meninggal. Ya, jadi orang ini yaitu Malik, ayahnya Anas, itu meninggal di negeri Syam. Maka jadilah Ummu Sulaim seorang janda. Ketika dia menjanda, maka dia pun ditaksir oleh seorang musyrik juga dari Madinah, namanya Abu Talha. Ya. Jadi disebutkan Ja'a Abu Talha fa khataba
Sulaim wa kallamaha dzalik. Maka Abu Talha datang melamar Sulaim dan ia berbicara kepadanya mengenai lamaran tersebut. Apa kira-kira jawaban Sulaim? Kata Sulaim, wahai Abu Talha, ma misluka yuraddu, orang sepertimu itu sebenarnya tidak layak untuk ditolak. Ya, karena Abu Talha mungkin memiliki nasab yang tinggi, orang yang mulia, bahkan orang kaya, ya. Walakinnaka mru'un kafir, akan tetapi engkau adalah seorang laki-laki kafir. Wa ana imra'atun muslimah, sementara aku adalah wanita muslimah. La tasluhu li an atazawwajaka, tidak halal bagiku untuk menikah denganmu. Itu alasan Sulaim menolak lamarannya Abu Talha. Maka Abu Talha masih mencoba. Madzaki wa dahraki, ya. Apakah kamu mau kalau aku berikan kepadamu sesuatu yang menarik bagimu? Ya, masih menawar nih. Wa madahri, apa yang menarik bagiku wahai Abu Talha? As-safra'u wal bayda'u. Apa artinya safra? Harta yang kuning. Wal bayda'u, harta yang putih. Apa itu harta kuning, harta putih? Emas dan perak, ya. Bagaimana kalau aku berikan kepadamu emas dan perak? Maka apa kata Sulaiman? Fa inni la uridu safra wala bayda, aku tidak mau, ya, harta yang kuning dan juga harta yang putih. Aku tidak perlu dengan emas dan perak. Uridu minkal Islam, satu saja yang aku minta dari engkau, aku inginkan darimu adalah masuk Islam. Aku ingin engkau masuk Islam. Ya. Apa kata Abu Talha? Faman li bidzalika, siapa yang harus aku datangi untuk itu? Ya, artinya siapa yang aku datangi untuk masuk Islam? Berarti cinta mati sudah lawan Sulaim. Ya. Maka kata Sulaim, laka bidzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datangilah untuk urusan tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fantalaqa Abu Talha yuridun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka Abu Talha pun pergi menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun fi ashabihi, sementara itu Rasulullah sedang duduk-duduk bersama para sahabatnya. Falamma ra'ahu, ketika Nabi SAW melihat Abu Talha dari kejauhan, maka Nabi berkata, ja'akum Abu Talha ghiratul Islam baina ainaihi, telah datang kepada kalian Abu Talha dengan cahaya Islam di antara kedua matanya. Artinya nampak berseri-seri mau masuk Islam. Maka faja'a fa akhbaran Nabiy sallallahu alaihi wasallam bima qalat Sulaim, maka Abu Talha pun mengabarkan kepada Nabi apa yang dikatakan oleh Sulaim, yaitu dia ingin masuk Islam. Maka ketika dia masuk Islam, tatazawwajaha ala dzalik, maka ia pun menikahinya dengan dasar keislamannya Abu Talha. Jadi maharnya cuma keislamannya siapa? Abu Talha. Periwayat hadis mengatakan, ya, fama balagana anna mahran kana a'zama minhu innaha radiyat bil Islam mahran tatazawwajaha. Kami tidak pernah mendengar mahar yang lebih agung, mahar yang lebih mahal daripada mahar yang diberikan oleh siapa? Abu Talha kepada Sulaim, yaitu Sulaim rela menerima Islam itu sebagai mahar, ya. Lalu ia pun menikah dengan Abu Talha. Dan disebutkan Sulaim adalah wanita yang cantik, yang matanya indah dan memiliki warna kulit kekuning-kuningan. Ya, Masya Allah, ya, ini kan masuk Islam karena cinta kepada seorang wanita.
Sayangnya di zaman sekarang kebalik ya. Banyak yang murtad disebabkan karena ingin menikah dengan wanita kafir, atau wanita jadi murtad karena ini menikahi seorang laki-laki kafir. Naudzubillah. Baik, maka akhirnya Abu Talha pun menjadi sahabat yang mulia, bahkan termasuk mujahid yang luar biasa, dan beliau terkenal dengan sebutan Amharur Rumat, orang yang paling jago memanah. Nah, di sini banyak kalau Amharur Rumat juga nih yang pandai memanah. Nah, jadi Abu Talha jadinya siapa? Ayah tirinya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kembali kepada Anas. Jadi Anas berkata, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah. Wa ana bin 8 sinin. Sementara waktu itu aku berusia 8 tahun. Ya, masih sangat muda, maka mungkin bisa dikatakan anak-anak. Fa akhadat ummi biyadi. Lalu ibuku pun memegang tanganku, lalu membawaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, lam yabqa rajulun wa lam ra'atun minal ansar illa waqad athafaka bi tuhfah." Wahai Rasulullah, tidak seorang pun baik laki-laki maupun perempuan dari kalangan Ansar melainkan telah memberikan hadiah kepadamu. Ya, jadi ketika Nabi datang, orang-orang di kota Madinah itu memberi banyak hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa inni la aqdiru ala ma udhifuka bihi illa ibni hadza. Sementara aku tidak mampu memberikan hadiah apa-apa kepadamu kecuali anakku ini. Ya. Fakhudhu falyahdimuka ma badalak. Maka terimalah dia, biarlah dia menjadi pelayanmu selama yang engkau kehendaki. Nah, jadi ibunya langsung yang membawa Anas bin Malik kepada Nabi SAW untuk dijadikan pembantu beliau. Dalam riwayat yang lain Abu Talha yang membawa. Ya. Baik. Nah, sekarang lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlakukan pembantu beliau, yaitu Anas bin Malik tadi. Kata Anas, "Fa khadamtuhu asyra sinin." Maka aku pun melayani, membantu Nabi SAW selama 10 tahun. Kenapa 10 tahun? Ya, karena Nabi SAW tinggal di Madinah sebelum beliau meninggal selama 10 tahun. Jadi selama Nabi di Madinah, Anas menjadi pelayan Nabi SAW. Nah, selama 10 tahun itu, fama darabani, tidak pernah Nabi memukulku, wala sabbani, tidak pernah mencelaku, wala abasa fi wajhi, dan tidak pernah bermuka masam kepadaku. Ayo, 10 tahun lamanya. Kira-kira ada ndak majikan zaman sekarang yang tahan seperti itu? Ya, jangankan marah, ya, bermuka masam saja tidak pernah di hadapan Anas bin Malik. Ya. Begitu juga dalam riwayat yang lain, kata Anas, ma masastu dibajan wala hariran alyana min kafi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah menyentuh sutra halus maupun sutra tebal yang lebih lembut daripada telapak tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi telapak tangan Nabi itu sangat lembut, bahkan mengalahkan sutra. Wala syamamtu raihatan qattu atyaba min raihati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan aku tidak pernah mencium aroma apapun yang lebih harum daripada aroma tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu, tubuh beliau itu harum. Sudah harum, apa kata Nabi SAW? Hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa'u wa tib. Ya, dibuat rasa cinta untukku dari dunia kalian, ada 2 hal yang dicintai oleh Rasulullah:
para wanita dan juga minyak wangi. Wa ju'ila qurrata aini fis shalah, ya, dan dijadikan sejuknya pandanganku itu di mana? Ketika aku salat, gitu. Jadi Rasulullah itu, Pak, tanpa minyak wangi pun beliau sudah wangi, ya. Apalagi beliau sangat suka memakai minyak wangi, ya. Kalau kita gimana, Pak? Ya, segala bau-bauan ada pada kita, Pak. Ya, sudah itu malas lagi pakai minyak wangi, ya. Jadi kalau Nabi SAW itu, Pak, meninggalkan suatu tempat, wangi beliau itu masih nyisa, Pak, di tempat itu, ya. Kalau kita habis tempat kita, Pak, baik, sampai dikenal, oh ini berarti bau Nabi SAW, berarti Nabi ada di sini tadi, ya. Kalau sahabat lewat di tempat tersebut, sampai-sampai ketika Nabi SAW, ya, tidur lantas keringatan, banyak para sahabat yang sengaja apa? Ngumpulin itu keringat Nabi SAW, ya, dan dicampur dengan parfum-parfum mereka, ya. Karena parfum itu lebih keringat Nabi itu lebih wangi dari parfum manapun, ya. Kalau kita kedosa gini ngumpulin keringat itu, baik, nggak sudi gitu. Nah, jadi itu keterangan dari Anas pertama. Jadi kata Anas, aku tidak pernah menyentuh, ya, sutra apapun jenisnya yang lebih lembut daripada tangan atau telapak tangan Rasulullah SAW. Dan aku tidak pernah mencium, ya, aroma apapun yang lebih harum daripada Rasulullah SAW. Kemudian beliau lanjutkan, walaqad khadimtu Rasulullah SAW asyra sinin. Sungguh aku telah melayani Rasulullah SAW selama 10 tahun. Fama qala li qattu uff. Selama 10 tahun itu beliau tidak pernah mengatakan kata uff, ya, uff yang itu menunjukkan ketidakpuasan, menunjukkan kejengkelan, tidak pernah. Wala qala li syai'in fa'altuhu lima fa'altahu. Dan beliau juga tidak pernah berkata, mengomentari sesuatu yang aku lakukan, mengapa kamu melakukannya, enggak pernah. Wala syai'in lam af'aluhu ala fa'alta kadza. Dan beliau juga tidak pernah berkomentar mengenai sesuatu yang tidak aku lakukan, kenapa kamu tidak melakukan demikian. Nah, itulah bagaimana Nabi SAW bersikap kepada pembantunya. Makanya, ya, para pembantu Nabi itu sangat cinta dengan Nabi SAW. Pian tahu siapa Zaid bin Harisah? Zaid bin Harisah itu, Pak, jadi ketika kecil dia tuh diculik, dijadikan budak, dijual, dibeli oleh ponakannya Khadijah, yaitu Hakim bin Hizam. Hakim Hizam memberikannya kepada Khadijah, Khadijah memberikannya kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW sangat sayang kepada Zaid bin Harisah. Bahkan beliau anggap sebagai anak beliau. Bahkan orang-orang memanggil Zaid dengan panggilan Zaid bin Muhammad, dan dia statusnya waktu itu masih budak. Datang kabar kepada orang tuanya bahwasanya anaknya yaitu Zaid ada di Mekah. Maka datanglah, ya, orang tuanya Zaid bin Harisah bin Syurahbil. Harisah bin Syurahbil pun datang ke Mekah, ya, ingin mengambil kembali siapa? Zaid. Maka ketika ayahnya ini meminta, ya, untuk membeli Zaid, Nabi SAW, ya, kalau itu memang anak kalian, maka silakan ambil, tidak perlu harus bayar, ya. Tapi tinggal dia mau gak, ya, mau di mana? Apakah tetap mau bersamaku atau kau mau ikut dengan kalian? Apa yang dipilih oleh Zaid? Dia tetap ingin tetap bersama Nabi SAW, walaupun statusnya masih seorang budak. Maka ayahnya pun bingung, ya, apakah engkau rela tetap menjadi budak
ya, sementara kami akan membawamu dalam keadaan merdeka. Ya, ternyata tetap memilih bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan akhlak Nabi yang luar biasa, yang membuat orang-orang sekitarnya pun cinta kepada beliau. Baik, begitu juga Anas. Ya, pantas saja ketika Nabi SAW memperlakukan Anas seperti itu. Baik, dalam riwayat yang lain juga cerita dari Anas. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling baik akhlaknya, kata Anas. Suatu hari beliau pernah mengutus aku untuk suatu keperluan. Ya, dia mengatakan, demi Allah aku tidak akan pergi. Padahal dalam hatinya aku akan, ya, sesuai dengan permintaan Rasulullah. Lalu ketika aku ingin menjalankan perintah Rasulullah tadi, tiba-tiba aku melewati anak-anak yang sedang main, ya. Waktu itu Anas masih kecil, suka main-main, Mas. Jadi aku keluar hingga aku melewati anak-anak sedang bermain di pasar. Lupa dengan perintah Nabi SAW tadi. Tiba-tiba Rasulullah SAW memegang tengkukku dari belakang, mungkin kerah bajunya, ya, diangkat oleh Nabi. Maka aku pun menoleh kepada beliau dan beliau sedang tertawa. Lalu beliau bersabda, wahai Unais, ya, Unais itu tasghir dari Anas, panggilan kesayangan. Wahai Unais, pergilah ke tempat yang aku perintahkan kepadamu. Maka akhirnya Anas berkata, baik, aku akan pergi sekarang wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya dari tadi sudah diperintahkan, disuruh, ya. Malah singgah untuk main-main, tapi ternyata Nabi SAW tidak marah. Ya, justru beliau tertawa melihat tingkahnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Begitu juga Anas mengatakan, demi Allah, sungguh aku telah melayani beliau, ya, aku tidak tahu beliau pernah berkata tentang sesuatu yang aku buat, maka apa kamu melakukan begini dan begitu, dan tidak pula berkata tentang sesuatu yang aku tinggalkan, mengapa kamu tidak melakukan begini ataupun begitu. Nah, itulah bagaimana Nabi SAW bermuamalah dengan pembantunya. Dan tidak lupa Nabi SAW juga mendoakan pembantunya. Ya, beliau pernah berdoa, ya, ketika Ummu Sulaim datang membawa Anas, ya Rasulullah, Anas khadimuka, ud'ullahu lah. Wahai Rasulullah, ini Anas adalah pembantumu, tolong doakan dia. Apa kata Nabi SAW? Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Ya Allah, perbanyaklah harta dan keturunannya, dan berkahilah apa yang engkau berikan kepadanya. Baik, dan doa Nabi ini kabul. Apa tadi doanya? Banyakkanlah harta dan anaknya, ya. Makanya disebutkan ketika Anas meninggal, beliau meninggalkan berapa anaknya kira-kira? 80 anak laki-laki disebutkan, dan 2 anak perempuan. Pian kayak apa tuh? Amun diberi anak 80. Hafna ngarannya hajikan kadar hafal kalau lah. Ya, banyak banget. Dan umur Anas disebutkan 103 tahun. Ya, wallahu alam istrinya berapa ya? Kalau satu, masya Allah, 80. Belum lagi tambah cucu-cucunya, ya. Jadi ratusan lebih ketika dia meninggalkan anak dan cucu. Nah, ini adalah berkat doanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan masih ada pembantu-pembantu Nabi yang lain, ya. Jadi pembantu Nabi itu tidak cuma Anas bin Malik, masih ada pembantu yang lain. Ada yang namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, ya, yang mana beliau juga sering membantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan beliau ini adalah orang yang miskin, tinggalnya di Sufah. Di Sufah itu ya belakangan, ya, di bagian belakang Masjid Nabawi. Jadi setiap sahabat, terutama muhajirin yang tidak punya keluarga, tidak punya rumah, dikumpulkan di situ. Mereka dikenal dengan
ahlu suffah. Nah, termasuk Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Beliau bercerita, dahulu aku biasa melayani Rasulullah. Aku menyelesaikan keperluan beliau sampai Isya, sampai beliau masuk rumah. Bahkan terkadang ketika Nabi sudah masuk rumah, sahabat ini Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami tetap berada di pintu Nabi SAW, karena bisa jadi Nabi SAW perlu dengan beliau. Maka ketika Rasulullah melihat kesungguhan sahabat ini dalam melayani Nabi SAW, maka Rasulullah pun ingin membalas jasanya. Jadi suatu hari Nabi bertanya, wahai Rabi'ah, mintalah kepadaku, niscaya aku akan memberimu. Ya. Dan itu tidak pernah terpikirkan oleh Rabi'ah bahwasanya Nabi akan bertanya demikian. Kenapa? Karena beliau selama ini ketika melayani Nabi SAW, beliau tanpa pamrih, ikhlas. Makanya ketika ditanya oleh Nabi, dia bingung harus jawab apa. Akhirnya dia pun meminta izin kepada Rasulullah untuk mikir dulu. Nah, jadi ketika Rasulullah bertanya, wahai Rabi'ah, mintalah kepadaku, maka Rabi'ah tidak bisa langsung menjawab mau minta apa. Maka dia pun meminta izin kepada Rasulullah untuk pulang dulu, memikirkan apa yang diminta kepada Rasulullah. Ya. Maka keesokan harinya atau ketika dia berjumpa lagi dengan Nabi SAW, maka Rasulullah bertanya, apa keinginanmu wahai Rabi'ah? Jadi sebelumnya dia sudah berenung nih, kalau aku minta dunia, maka dunia itu fana, kata dia, dan akan sirna, dan rezeki sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Setelah dia renung-renungkan, akhirnya dia pun berpikir, kalau begitu aku akan meminta kepada Rasulullah sesuatu yang spesial untuk akhiratku, jadi bukan untuk duniaku. Ya. Akhirnya ketika Nabi SAW bertanya, apa yang kau minta wahai Rabi'ah? Dia menjawab, ya Rasulullah, as'aluka an tashfa'ali ila rabbika fayu'tiqani minan nar. Wahai Rasulullah, aku meminta kepadamu agar engkau memberi syafaat kepadaku di sisi Rabbmu agar dia membebaskanku dari api neraka. Dalam riwayat yang lain, as'aluka murafaqataka fil jannah, aku memohon agar dapat menemanimu di surga. Intinya dia minta agar bisa masuk surga dan dibebaskan dari neraka. Ya, ini kan cita-cita paling tinggi sudah nih. Ya, ingin menemani Nabi SAW di surga dan terhindar dari neraka. Maka Nabi SAW pun bertanya, apa enggak ada permintaan yang lain? Ini kan terlalu tinggi nih. Kata Rabi'ah, demi yang mengutusmu dengan kebenaran, tidak ada seorang pun yang menyuruhku meminta ini kecuali aku sendiri yang mau. Ya, jadi ketika Nabi bertanya, siapa garang nyuruh kau meminta ini? Kada, ini adalah atas kehendakku sendiri. Ya, karena engkau wahai Rasulullah memiliki kedudukan mulia di sisi Allah. Ya, jadi dia minta yang ini ya, yang tinggi, memiliki derajat tinggi ketika di surga. Tapi apa kata Nabi SAW? Ini fa'il, aku akan memenuhi permintaanmu, tapi karena ini permintaan yang besar, apa kata Nabi? Fa'inni ala nafsika bikasratis sujud, tetapi bantulah aku untuk mewujudkan permintaanmu tersebut dengan memperbanyak sujud. Maksudnya memperbanyak salat. Salat di sini bukan salat fardu saja, tapi salat sunnah tentunya. Ya, intinya ya yang kita lihat di sini, Nabi SAW ingin membalas budi siapa? Pembantunya ini. Ya, karena bagaimanapun juga pembantu kita
termasuk orang yang berjasa dalam kehidupan kita. Ya. Dan masih banyak ya cerita-cerita bagaimana sikap Nabi SAW kepada pembantunya. Ya, semoga yang sedikit ini ya bisa memberikan gambaran bahwasanya agama kita juga mengatur bagaimana sikap seorang majikan kepada pembantunya. Baik, nah inilah mungkin yang bisa ulun sampaikan berkaitan tentang adab terhadap pembantu. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas adab terhadap yang lainnya, ya, seperti adab kepada pemimpin dan guru, ya. Insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.